Begitu sulit untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Sejak itu semua orang maunya aku main dengan gaya seperti itu aja. Dah, cari pendamping sana, Gi. Kalau kalian suka nonton film yang bergenre masa lalu tapi tentang percintaan, nah film ini cocok banget. Karena kebetulan juga ada yang request meminta review film dengan judul Siapa Dia. Makanya sekarang kita review nih. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Layar, seorang sutradara muda yang mencari inspirasi untuk film musikal yang kembali ke rumah buyutnya. Sampai akhirnya dia pun menemukan koper yang dimana isi kisah cinta zaman dulu para buyut-buyutnya itu. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke filmnya. Film diawali oleh seorang laki-laki bernama Layar yang sedang pergi ke sebuah rumah milik buyutnya untuk mencari inspirasi untuk film musikalnya. Tapi kebingungan menemukan cerita. Awal Juni 2025. Zamannya di sana Layar pun langsung disapa sama tantenya dan juga pembantunya yang bernama Komar yang pandai membuat kopi. Dan mereka pun berbincang sambil bernyanyi untuk menyajikan kopi ke Layar. Kamu pasti lelah ya? Kamu mau minum? Kopi susu pula di panci. Setelah itu Komar pun juga memberikan mesin ketik untuk Layar supaya dia bisa membuat skenario dan juga memberitahu soal koper buyutnya yang dimana di sana ada banyak cerita tentang kisah cinta para buyutnya. Ini rahasia besar hidup keluarga besarmu. Supaya mendalami peran, Layar pun memakai pakaian milik buyutnya itu. Wujudkan rumah. Scene beralih ada perempuan bernama Rinti yang dimana dia juga asisten Layar yang ikut pergi ke tempat gudang pabrik gula yang sudah terbengkalai, yang dimana Layar yang dibantu dengan dua asistennya yaitu Rintik dan Denok akan membuat film di sana. Membangun kota dan pabrik-pabrik di Jawa. Kamu bisa mulai dengan mengalami isi koper. Rintik pun melihat-lihat foto zaman masa lalu dan Dino juga menceritakan soal film Terang Bulan yang pernah viral pada masanya. Terang bulan. Apa kira-kira yang unik dari film Terang Bulan? Layar membayangkan tentang film Terang Bulan yang dimana ada banyak perempuan termasuk Denok dan Rintik yang menari-nari, sedangkan Layar hanya duduk bersantai membaca surat sambil menikmati musik yang dimainkan oleh mereka. Scene pun beralih, Layar mulai mengetik tentang skenario yang dimana dimulai dari kisah pertama buyutnya berjudul Komedi Istanbul pada awal abad 20. Dulu pada abad 20, buyutnya Layar yaitu Tuan Nicholas menjadi ketua stasiun di desanya. Dia diberitahu sama asistennya yaitu Komar dan Kenes kalau akan ada politik alih perhatian kepada warga supaya warga tetap bahagia. Nicholas pun mengecek hasil panen para warganya dan hasilnya sudah bagus semua. Sudah menjadi tujuan para diva. Politik alih perhatian. Sudah muncul gerakan bangsa-bangsa untuk memerdekakan diri. Esok harinya scene pun beralih di sebuah stasiun. Nicholas dan warga di sana menyambut seorang gadis cantik yaitu Diva Stambul bernama Nurlela. Semuanya menyambut mereka dengan baik dan Kenes merasa kalau Tuan Nicholas jatuh hati kepada Nurlela karena kecantikannya itu. Tuan Niko tidak hanya menyediakan ruang kerjanya. Semarang. Semarang. Saat Nurlela sedang istirahat, dia diberitahu sama asistennya untuk segera mencari banyak informasi di sana karena ternyata mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Eropa. Dan di sini Nurlela request kalau katanya harus ada melati di kasurnya itu. Mereka juga ingin menikmatinya di sini. Aku sudah tahu harus melakukan apa. Melati harus ada di kasurku. Saat Nurlela keluar, dia pun bertemu dengan Nicholas dan di sini Nicholas pun makin jatuh hati kepadanya. Nurlela pergi menari dengan para warga di sana. Begitupun dengan Tuan Nicholas yang menghampirinya untuk mendekati Nurlela. Dan di malam harinya Tuan Nicholas membuatkan melati gantung untuk Nurlela karena dia suka sama Nurlela. Kenes juga memberikan melati kepada Tuan Nicholas supaya diberikan kepada Nurlela yang sedang beristirahat itu. Nurlela sadar kalau Tuan Nicholas jatuh hati kepadanya. Keesokan harinya di stasiun yang sudah ramai dan setelah Tuan Nicholas keluar, ada prajurit dari gubernur yang mau menangkap Nurlela karena Nurlela ketahuan kalau dia adalah mata-mata yang sengaja dikirim. Nicholas pun tidak bisa berbuat apa-apa dan saat Nurlela memegang melati yang dibuatkan oleh Nicholas, dia langsung ditembak mati oleh para prajurit dan disitulah Tuan Nicholas menjadi galau dan hancur. Beberapa hari selanjutnya, Tuan Nicholas melihat kabar gembira di koran kalau akan ada pertunjukan bioskop Lutung Kasarung. Kabar gembira, Tuan. Saat itu disebut gambar ajaib.
Dan di malam harinya itu, Nicholas akhirnya datang ke bioskop dan dia pun bertemu dengan seorang wanita yang tidak kebagian karcis. Tuan Nicholas pun berbaik hati memberikan karcisnya karena kemarin dia sudah membeli 2 yang awalnya mau mengajak Nurlela, tapi karena kekasihnya sudah tiada, akhirnya dia pun memberikan karcis itu kepada perempuan yang ia temui di sana. Tidak disangka, ternyata pertemuan pertama mereka membuat mereka saling jatuh hati. Apakah dia mengizinkannya? Tak lama kemudian, mereka mulai menjalin hubungan dan cinta sampai tiba pada fase foto prewedding untuk pernikahan mereka, dan Tuan Nicholas akhirnya menemukan cinta sejatinya. Rintik, Danok, dan juga Layar pergi lagi ke suatu tempat untuk membuat film selanjutnya. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah gudang tak berpenghuni, yang dimana sudah ada beberapa aktor yang sedang bernyanyi dan menari. Layar dan Danok ikut menyanyi dan menari dengan para bintang film di sana, sedangkan Rintik hanya duduk bersantai sambil menulis. Lagunya enak, sayang. Kalau lama baca gambar hidup. Demikianlah Layar bercerita. Layar dan Danok memakai baju para pemain supaya katanya mereka bisa ikut masuk ke dalam peran, dan mereka pun mengambil gambar. 3. Lanjut di kisah kedua, buyutnya Layar yang berjudul Peci Cinta dan Revolusi. Kakeknya Layar yang biasa dipanggil Kabel sedang mendengarkan radio di rumahnya tentang pemberontakan rakyat Indonesia. Scene beralih, Kabel pergi ke sebuah markas yang dimana kumpulan orang-orang yang akan memberontak dan pimpin oleh seorang wanita cantik. Wanita ini tiba-tiba memberikan surat kepada Kabel dan mereka menari bersama menceritakan tentang Kopral Jono, yaitu inspirasi mereka di sana karena dia sangat berani. Hancurkan Kolonel Lima! Kopral Jono. Kabel dan wanita cantik ini makin akrab dan sering bersama, sekaligus Kabel sering diperiksa sama wanita cantik ini yang ternyata seorang perawat. Mereka akhirnya berbahagia karena bisa menjalin hubungan dan sering jalan-jalan berdua. Sampai suatu saat, wanita cantik ini menghampiri Kabel dan memberikan surat. Kabel juga memberikan lukisan kecil di tangan wanita itu sebagai kenang-kenangan. Sampai suatu hari pemberontakan tiba dan mereka semua ditahan oleh prajurit Belanda dan semua para pekerja juga diangkut, termasuk wanita cantik itu yang memimpin pemberontakan. Kabel berusaha untuk mengikuti wanita cantik itu, tapi dia dihadang oleh para prajurit dan dia cerita kepada temannya kalau dia harus memberikan cincin itu kepada wanita cantik yang sudah dia janjikan. Berjanji akan memberikan cincin ini ke Mui. Aku akan ikut ke Digol bersama Mui. Scene pun beralih saat semua prajurit dikumpulkan oleh pemimpinnya di Jepang untuk diajari oleh orang Jepang. Kabel ikut kelas lukis yang juga diajari oleh orang Jepang, tapi ternyata tujuannya untuk menyusup supaya bisa bertemu dengan wanita cantik. Selain itu, dia juga menggambar dan menyebarkan ke semua prajurit Indonesia supaya kembali mau memberontak dan tidak mau diajarin oleh prajurit Jepang. Dr. Huyung memintamu untuk membuat poster filmnya. Sampai akhirnya Kabel pun diketahui kalau dia mau menyusup dan dia mau memberontak lagi. Sejak saat itu, hidup Kabel hanya membuat skenario untuk film-film yang akan ditayangkan untuk menghibur masyarakat Indonesia. Di sana ada lagi perempuan cantik yang mencuri perhatian Kabel dan membuat Kabel suka padanya. Hari-hari selanjutnya Kabel sering menemani wanita cantik itu menari bersama orang-orang di sana. Sampai suatu saat Kabel sudah menikah dengan wanita cantik itu dan lagi-lagi mereka ditangkap oleh prajurit Jepang. Padahal istrinya lagi hamil besar dan hampir melahirkan, tapi Kabel berani melawan. Istri saya sedang hamil. Scene pun beralih, Layar pun melanjutkan menulis skenario film. Tapi di sini Rintik merasa khawatir karena skenarionya dari Layar hanya sedikit-sedikit dan filmnya juga patah-patah. Sementara di studio aku mulai khawatir, namun selalu dikejutkan oleh tragedi kekerasan. Dan di malam hari sebelum Layar tidur, ia masih curhat kepada Deni, yaitu sahabatnya sekaligus asistennya yang ikut merawat dan membantu Layar selama ini, sampai dia berhasil membuat banyak film. Sejak itu semua orang maunya aku main dengan gaya seperti itu aja. Dah, cari pendamping sana, Gi. Kamu jadi objek penderita. Berapa tahun? Dan di ruangan lain Rintik cerita sama teman kerjanya juga soal pembuatan film yang zaman dulu bisa tanpa skenario. Mau ikut sutradara yang sering gak pakai skenario.
Keesokan harinya ada perempuan bernama Ana yang datang untuk menemani layar dan menanyakan skenarionya apakah sudah selesai, karena Ana ini adalah orang yang memperkenalkan layar dengan investornya. Jadi setelah ini aku ketemu partner bisnisku yang danain filmmu, ngomong apa? Layar pun akhirnya bilang kalau skenarionya tidak ada, dan ini membuat Ana marah karena layar seperti tidak niat, padahal Ana sudah berusaha untuk membantunya. Ana merasa dirinya tidak pernah dihargai sama layar, karena layar selama ini hanya mengandalkan Denok, yaitu sahabatnya. Ana pun akhirnya pergi, dan layar juga tidak memberikan skenario apapun kepadanya. Bahwa semua ini aku lakuin buat kamu. Layar, kenapa kamu gak pernah dengar aku? Lanjut ke cerita ketiga tentang ayahnya layar yang berjudul Anak Jalanan. Dulu ayahnya layar ini adalah seorang wartawan yang sering membuat cerita untuk diajukan, tapi ceritanya selalu ditolak. Sedangkan di sana ada Indah yang selalu memperhatikannya. Sepertinya Indah suka pada dia. Ayahnya layar cerita kepada teman-temannya kalau karyanya selalu ditolak, dan temannya bernyanyi sambil menerangkan kepada layar kalau di sana memang sangat ketat dan tidak mau mendengar rakyatnya. Artikelmu dimuat. Semua dihilangkan. Kan dicatat, semua dicatat. Para preman pun mulai maju untuk demo ke pemerintah di sana supaya suara mereka mau didengar. Mereka pun bernyanyi dipimpin oleh preman perempuan yang mengangkat suara. Anak jalanan, kumbang metropolitan. Semua preman sangat semangat dan mengungkapkan perasaan mereka sebagai rakyat biasa, apalagi anak jalanan yang jarang didengar suaranya oleh pemerintah. Tiba-tiba di sana ayahnya layar menghampiri mereka dan mengambil foto karena dia adalah seorang wartawan, tapi dia dihadang oleh ketua preman perempuan itu karena katanya dia harus bayar kalau mau mengambil gambar. Tiba-tiba ada dari belakang musuh mereka yang langsung menyerang dan menyabit lengan preman perempuan itu. Setelah berdemo, ayahnya layar pun membantu mengobati lengan preman itu. Preman itu pun bilang kalau dia akan melakukan upacara sebelum bertemu lagi, dan ayahnya layar diminta datang jika memang mau mengambil gambar. Kami selalu foto bersama sebelum kami tawuran. Dia pelindung gue. Gue tahu dia nggak pernah menyatakan cinta. Seperti biasa, sebelum mereka menyerang, mereka berfoto bersama. Dan nanti siapa yang gugur saat demo, maka fotonya akan dilingkari dengan spidol warna hitam merah. Ternyata preman perempuan itu suka pada ayahnya layar. Saat preman perempuan itu menyuruh anak buahnya untuk berjalan, tiba-tiba dia mendapatkan tembakan misterius di dadanya, sampai akhirnya dia tidak selamat sebelum perang. Semua anak jalanan akhirnya berkumpul karena berduka ketuanya meningsoy karena tembakan misterius itu. Dan ternyata itu adalah ancaman bagi rakyat yang memberontak kepada zaman Soeharto. Beberapa hari selanjutnya saat Indah sedang memajang buku-bukunya, dia tidak melihat ayahnya layar lagi keluar dari kamarnya. Indah pun menghampiri sambil membawakan beberapa makanan dan juga buku karena katanya sudah 2 minggu ayahnya layar tidak keluar. Ayahnya layar pun sepertinya galau karena ditinggal sama perempuan yang baru saja mengungkapkan perasaannya kepadanya. Mas sudah 2 minggu tidak keluar kamar. Semua tetangga khawatir sama kamu. Beberapa hari berlanjut, dia masih belum keluar dan Indah juga tidak menyerah dan tetap sabar mengirimkan makanan terus kepada ayahnya layar dan membujuk ayahnya layar untuk mau keluar lagi. Sampai akhirnya ayahnya layar menuliskan tentang kisah cintanya dan dia berani keluar menemui Indah yang sudah sabar menunggunya. Ayah layar menulis di koran. Indah mengajak ayahnya layar keluar supaya bisa hidup lagi. Dan di sana mereka pun bernyanyi dan menari bareng dan disambut dengan tetangga-tetangganya yang ikut senang karena ayahnya layar akhirnya mau keluar lagi. Ayahnya layar pun akhirnya membuka hati kepada Indah dan dia merasa kalau badai pasti berlalu. Beberapa bulan kemudian, setelah mereka menikah, ternyata usaha Indah untuk sewa komik dan buku tutup karena sudah tidak ada peminatnya dan dikuasai oleh pemerintah yang menciptakan buku-buku yang lebih baru. Komik lokal mati juga. Setiap ada badai, pasti berlalu. Komik Jepang merajalela. Di sini ayahnya layar jadi bingung, mereka harus kerja bagaimana lagi kalau semua diambil alih sama pemerintah. Tiba-tiba mereka melihat berita soal pengunduran diri Soeharto sebagai presiden karena merasa tidak sanggup mengurus Indonesia. Karena berbagai krisis di bidang bahwa saya tidak akan bersedia lagi. Sin beralih, Rintik, Dino dan juga temannya bernyanyi di perjalanan supaya tidak gabut. Semuanya di studio, mereka pun mempersiapkan film yang masih belum selesai juga dibuat oleh layar.
layar bercerita. Dan di malam harinya Denok menghampiri layar. Dia bersedih karena dia harus berpisah dengan layar. Dia teringat dulu saat pertama kali diajak bekerja dengan layar untuk mengurus semuanya. Tapi sekarang dia harus pergi untuk melanjutkan hidupnya dan mempersiapkan pernikahannya dengan orang lain. Denok pun berpamitan saat layar tertidur. Dan dia juga menitipkan kunci studio kepada Rintik dan juga surat kepada layar yang sudah dia tulis dan dia taruh di dalam koper. Ketika lampu bioskop mati, itu sudah bukan urusan saya lagi, Rintik. Setelah Denok pergi, Rintik pun hanya bisa membayangkan skenario-skenario cerita dari layar yang belum sempat dia selesaikan. Cinta dan tragedi. Esok harinya di pagi hari, layar kebingungan dan mencari Denok karena Denok tiba-tiba pergi. Rintik menyusul layar dan memberikan surat yang kemarin dituliskan oleh Denok untuk layar. Layar juga memberikan cincin kepada Rintik. Ternyata kisah buyut-buyut layar yang selalu patah hati sebelum menemukan cinta sejatinya juga turun ke layar. Karena layar kehilangan Denok karena selama ini dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Denok. Begitu sulit untuk mengatakan apa yang ada di dalam hati kita. Ketika aku menerima cincin buyut dari layar. Di studio semua orang berkumpul dan layar pun akhirnya berhasil menyelesaikan filmnya dengan skenario yang sudah dia buat. Semua bernyanyi dan menari bersama, termasuk juga layar untuk merayakan film yang sudah berhasil. Dengan judul Siapa Dia. Film Siapa Dia karya layar telah beredar di bioskop. Hey, itu aku. Beberapa saat kemudian, layar keliling negeri dan dia pun meninggalkan Indonesia saat film Siapa Dia akhirnya tayang di bioskop dan layar pun membawa cerita masa lalu buyutnya ke dalam kehidupannya. Sandiwara. Gimana guys, filmnya keren banget kan? Dalam satu film ada banyak cerita tentang perjuangan seorang pria mendapatkan cinta sejatinya. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. Bersandiwara.